Eh, Allah itu kan maha pengampun, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penyayang. Bagaimana kalau setiap saat di perkara-perkara yang ibaratnya bukan masalah akidah, masalah simpel-simpel, harus Allah diminta untuk melaknat? Bagaimana pendapat saudara terdakwa? Karena kesannya kalau mubahalah minta laknat, seolah-olah Allah itu maha melaknat, padahal Allah itu tidak maha melaknat. Allah maha melaknat, Allah maha segala-galanya. Sebentar, sebentar. Pengunjung tenang Allah dulu, itu tenang. maha suka-suka dia. Pengunjung tenang dulu, pengunjung tenang ya. Dari persidangan sebelumnya ya, kalau saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5. 5 ya. Apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Tidak. Saudara tidak punya ijazah SD berarti ya. Kira-kira kita membayangkan di anak SD ini memalsu ijazah. Apalagi ini Jokowi. Kita fokus ke ijazah Jokowi. Usia 12 tahun Jokowi waktu itu. Punya kehebatan apa seorang Jokowi bisa memalsukan ijazah? Tidak. Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Dari persidangan sebelumnya ya, kalau saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5. Kelas 5 ya. Di SD Ketanen, Gempeng, Bangil, Pasuruan. Berarti terdaftar di sana ya. Betul. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Tidak. Menurut saudara, saudara tidak punya ijazah SD berarti ya. Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Sekarang bisa kejar paket C. Kalau Misalkan. SD-nya negeri, bisa tidak pada waktu itu? Misalnya tahun kalau SD ya 80-an, sekitar 80-an, bisa tidak punya ijazah, belum lulus, kemudian masuk ke SMP. Kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan dan waktu itu saya nggak ngikuti. Tidak berjawab ya. Ini kan podcastnya yang menarik waktu itu, Bambang Tri kemudian diajak oleh saudara terdakwa di dalam channel saudara, kaitannya kan dengan ijazah Jokowi palsu. Sempat tidak ditanyakan kepada Bambang Tri, palsunya di mana toh? Pernah ditunjukkan tidak ijazah palsunya seperti apa? Baik, Ibu Jaksa, pertanyaan saya soal ijazah palsu kepada Bambang Tri di podcast itu yang durasinya 1 jam itu, saya yakin sudah tuntas, tas ya. Dan beliau jawabnya, Bambang Tri jawabnya nomornya palsu ya. Jadi yang dicuri menurut Pak Jaksa itu ijazahnya Joko Wahyudi yang dicuri itu sebenarnya bukan ijazah fisiknya, tapi nomornya ya. Kemudian dari abjad ejahannya, kemudian dari apa lagi tadi, nomor induk dan macam-macamnya itu. Sempat ditunjukkan nggak fisiknya ijazah palsunya? Sempat ditunjukkan tidak? Tidak, hanya menunjukkan buku yang Bambang Tri bawa itu. Tapi nggak ditunjukkan ijazah palsunya ya? Tidak, karena Bambang Tri tidak punya ijazah palsu. Bambang Tri punya data A, B, C sampai Z tentang kepalsuannya. Karena kemarin tadi kan bilang nomornya yang dicuri. Kemarin sempat ditanyakan kepada Joko Wahyudi, nomor ijazahnya berapa? Dan ketika kita tanya legalisir yang ijazah legalisir Jokowi, nomornya berbeda. Sempat ini enggak? Bu Jaksa, coba Bu Jaksa nanti tonton lagi podcastnya, itu sudah komplit. Jadi kalau Ibu Jaksa menanyakan wilayah ijazah ini saya nggak bisa jawab karena itu domainnya Bambang Tri. Bambang Tri ya. Saya itu hanya intinya berarti saudara tidak ditunjukkan ya, tidak ditunjukkan fisiknya ya. Tidak. Kita cuma pengen tahu itu aja. Tidak. Ditunjukkan tidak? Tidak ya, hanya jadi ceritanya Bambang Tri. Kemudian saya juga ijazah SD palsu. Berarti ijazah SD itu
usia anak SD itu kan lulus kan sekitar 12 tahun ya. Kira-kira kita membayangkan di anak SD ini memalsu ijazah. Apalagi ini Jokowi. Kita fokus ke ijazah Jokowi. Usia 12 tahun Jokowi waktu itu punya kehebatan apa seorang Jokowi bisa memalsukan ijazah? Oke, saya rasa itu kalau memang terjadi pemalsuan ya, saya rasa bukan pada waktu itu, tapi waktu saat sekarang beliau menjabat jadi presiden, mencalonkan diri jadi presiden, dibutuhkan ijazah ini SMA minimal kan sederajat. Mungkin saat ini seandainya terjadi pemalsuan itu Ibu Jaksa ya. Jadi bukan waktu SD menurut SD, persepsi iya. saudara. Betul. Nah, tadi makanya ini kan saya tanya, kalau orang nggak punya, nggak lulus SD, apa bisa masuk SMP? Apalagi SMP 1, SMP favorit setahu saya dari dulu. Jadi gini aja Ibu Jaksa, saya ringkas pertanyaannya Ibu Jaksa sebagai dengan sudut pandang saya. Kan bacaan kita berbeda ya. Jadi menurut saya di dunia ini apa sih yang tidak bisa terjadi, ya kan? Anak kandung menghamili ibu kandung aja ada, apalagi cuma urusan pemalsuan ijazah. Dan itu kan sudah ada contohnya. Misalkan wali kota siapa JR Saringi atau mana itu ya, dia waktu wali kota lulus 2 periode, begitu nyalon gubernur baru ketahuan kalau ijazahnya palsu kan. Ada ini juga karena Komar. Kan ijazahnya yang palsu nggak hanya SMA, dari perurutan loh, dari SD, SMP, SMA, berarti Bu anak Jaksa, SD. silahkan pertanyaan itu nanti arahkan ke Bambang Tri semua, dia Jadi akan menjawab. tidak ditunjukkan ya, waktu juga nggak diceritakan ya. Tidak. Apakah saudara juga tidak diceritakan, misalnya ada fakta, oh ternyata Jokowi itu tidak pernah lulus dari SD? Itu semua sudah diceritakan di dalam podcast sama Bambang Tri. Tuntas. Kalau saya baca kan cuma oh ijazahnya palsu, tapi apakah di luar podcast pernah tidak disampaikan kalau oh ternyata Jokowi itu tidak pernah SD, tidak pernah bersekolah di SD, tidak pernah bersekolah di SMP, tidak pernah mengenyam pendidikan SMA, pernah tidak fakta itu disampaikan? Bambang Tri pernah ngomong sama saya gini, jadi gini Bu Jaksa ya, orang yang apa itu istilahnya, gimana bahasa saya ya, yang dipermasalahkan bukan tidak pernah sekolah gitu loh. Yang dipermasalahkan Bambang Tri itu Pak Jokowi pernah sekolah. Ya, ini yang dipermasalahkan ijazahnya. Sama dengan saya pakai analoginya kuasa hukum kemarin. Kalau saya ditanya polisi di tengah jalan, "Mas, mana SIM-mu?" Maka saya tunjukkan SIM aslinya, selesai masalah. Tapi kan saya berbelit-belit. Saya datangkan teman-teman saya waktu ngurus SIM bareng-bareng, kan nggak menyelesaikan masalah. Kalau menurut analogi saya, sidang ini begitu ceritanya. Nah, saya juga mau tanya, waktu podcast itu dia bawa ijazah yang palsu tidak, Bambang Tri? Ya tunjukkan tidak? Enggak, dia hanya bawa buku itu ya, bawa buku yang dia tulis itu. Saudara terdakwa tidak pernah melihat kepalsuannya yang fisiknya ya? Yang diceritakan Bambang Tri itu bukan kepalsuan fisiknya ya, tapi apa tadi itu, abjadnya, ya, kan warnanya, ijazahnya kan. Betul. Ya, kan? Lebih baik Bu Jaksa tanya soal ini aja ke saya, soal mubalahnya atau soal niat saya atau soal motivasi saya, baru saya bisa jawab gitu. Nah ya. sekarang kalau soal mubahalah, kemarin saudara menerangkan itu intinya kan sumpah minta laknat kepada Allah. Iya. Nah, padahal ini saya yang ya agak orang awam, tidak mendalami seperti saudara soal yang ulama. Allah itu kan Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Penyayang. Bagaimana kalau setiap saat di perkara-perkara yang ibaratnya bukan masalah akidah, masalah simpel-simpel, harus Allah diminta untuk melaknat? Bagaimana pendapat saudara terdakwa? Seandainya Bambang Tri itu bohong, maka dia akan dilaknat sesuai dengan mintanya. Tapi seandainya Bambang Tri bertaubat minta ampun, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa di dunia ini, bunuh 1000 orang aja masih diampuni sama Allah ya. Kecuali satu dosa yang tidak bisa diampuni, itu meninggalkan sholat. Jadi sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Iya. Karena kesannya kalau mubahalah minta laknat, seolah-olah Allah itu maha melaknat. Padahal Allah itu tidak maha melaknat. Allah maha melaknat. Allah maha segala-galanya. Sebentar, pengunjung tenang Allah dulu, itu tenang. maha suka-suka dia. Pengunjung tenang dulu, pengunjung tenang ya. Oke. Maha kasih sayang, maha roman, maha suka-suka gue ya.
Dan Allah maha murka, ya, Allah maha melaknat juga, suka-suka Allah. Tapi kan Allah juga maha pengampun, intinya disampaikan, begitu. yang sering ditampilkan di dalam podcast itu kan seolah-olah ini kok Allah itu maha suka kita minta Allah melaknat, kenapa tidak Allah maha pengampun ini yang ditonjolkan? Kan yang dilaknat Bambang Tri, bukan Gitu siapa-siapa ya. Nggak melaknat orang, melaknat Bambang Tri. Kemudian untuk melanjutkan tadi ada Baik. rekan saya menanyakan soal mubahalah. Adakah dalil atau mungkin ini pernah selain saudara yang Iya. pakai konsep mubahalah yang seperti di podcast, adakah yang lain, ulama yang lain yang pakai konsep mubahalah seperti saudara? Setahu saya belum ada, tapi ada sumpah pocong. Makanya mubahalah ini beda daerah, beda kultur, beda kearifan lokal. Orang juga punya ijtihad. Pada prinsipnya sama mubahalah, ada Al-Quran tapi pakai sumpah pocong.